Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Bang Randy. Jadi di video kali ini gue sedikit nyampein kepada kalian bahwasanya gue dapat informasi mengenai kuota jalur mandiri yang cukup besar untuk kalian perhitungkan di seleksi jalur mandiri kali ini. Sebelum lanjut ke videonya, gue mohon untuk like, comment, and subscribe video ini supaya gue lebih bersemangat lagi dalam membuat informasi kepada kalian semuanya. So, kita langsung aja ke informasinya. Universitas yang pertama itu ada Universitas Gadjah Mada. UGM membuka 3 jalur seleksi untuk calon mahasiswa program sarjana tahun 2020. Nah, jalur mandiri yakni ujian tulis UGM memiliki porsi kuota yang paling besar dibandingkan dua jalur lainnya yakni 40%. Jadi jalur ini tuh cukup terbilang lebih menjanjikan buat kalian-kalian semua yang ingin mencoba melalui seleksi jalur mandiri. Ini berarti potensi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019, hanya 30%. Jadi di tahun 2019 itu hanya 30%. Nah, di tahun 2020 ini naik menjadi 40%. Jadi cukup besar juga untuk kalian perhitungkan dalam memilih perguruan tinggi negeri. Pendaftaran UTUL UGM 2020 sendiri sudah dibuka mulai 15 Juli 2020 mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga 10 Agustus 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lanjut ke nomor 2, yaitu ada Universitas Padjadjaran atau UNPAD. UNPAD sendiri mengalokasikan daya tampung sekitar 5.545 kursi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 lewat jalur mandiri seleksi masuk Universitas Padjadjaran atau SMUP 2020. Jumlah tersebut terbagi untuk seluruh jenjang pendidikan dari mulai sarjana hingga doktoral. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri di websitenya yaitu di www.unpad.ac.id. Di nomor 3 itu ada Universitas Diponegoro. Undip sendiri menyiapkan kuota sebanyak 5.002 kursi khusus untuk penerimaan mahasiswa baru jalur ujian mandiri baik itu kelas reguler maupun kelas internasional. Penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Undip yang sedianya dilaksanakan melalui ujian tertulis kini telah diganti dengan seleksi ujian mandiri S1 berdasarkan portofolio. Jadi ujian Undip kali ini tidak diselenggarakan melalui ujian tulis, jadi kalian cukup melampirkan portofolio. Pendaftaran jalur mandiri Undip ini sendiri dibuka mulai tanggal 21 April hingga 20 Juli 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa cek di websitenya sendiri di www.undip.ac.id. Yang selanjutnya itu di tahun 2020 ini ada UB menyiapkan kuota 30% atau sekitar 4.286 kursi khusus untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri atau Selma UB. Pendaftaran seleksi masuk Universitas Brawijaya atau Selma UB jalur mandiri ujian tertulis tahun 2020 ini dimulai pada tanggal 15 sampai 27 Juli 2020. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa cek di websitenya di www.ub.ac.id. Untuk selanjutnya ada Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY mengalokasikan daya tampung sekitar 3.664 kursi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 jalur seleksi mandiri 2020. Jadi kuota ini cukup terbilang besar. Jadi penting juga untuk kalian perhitungkan dalam memilih perguruan tinggi negeri ini. Jumlah tersebut terbagi untuk seluruh jenjang pendidikan dari mulai sarjana terapan, sarjana hingga doktoral. Pada pelaksanaannya, SMUN-nya dibagi menjadi 4 jenis seleksi yaitu SM Prestasi Akademik, SM Prestasi Unggul, SM Skor Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK, dan SM Computer Based Test atau CBT atau tes berbasis komputer. Untuk informasi selengkapnya bisa kalian cek sendiri di website kampusnya itu sendiri ada di www.uny.ac.id. Yang selanjutnya itu ada PMB Universitas Airlangga. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga untuk tahun 2020-2021 jalur seleksi mandiri akan dilaksanakan pada 20 hingga 31 Juli 2020 mendatang. Unair mengalokasikan daya tampung sekitar 2.499 kursi loh untuk penerimaan mahasiswa baru program sarjana tahun akademik 2020-2021 lewat jalur mandiri ini. Untuk informasi selengkapnya bisa kalian cek di websitenya di www.unair.ac.id. Yang selanjutnya itu ada
ITS atau Institut Teknologi 10 November. Seleksi mandiri diberi nama Seleksi Kemitraan dan Mandiri atau SKM. ITS mengalokasikan daya tampung sekitar 1.980 kursi untuk penerimaan mahasiswa baru S1 tahun akademik 2020-2021 lewat jalur SKM ini. Terdapat 2 jalur penerimaan calon mahasiswa baru melalui SKM, yaitu melalui seleksi kemitraan dan seleksi mandiri. Untuk informasi selanjutnya bisa kalian cek di www.its.ac.id. Perguruan tinggi negeri selanjutnya itu ada Universitas Indonesia yang mengalokasikan daya tampung sekitar 1.661 kursi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 lewat jalur mandiri SIMAK UI. Jumlah tersebut terbagi untuk program S1 reguler. Pada seleksi mandiri SIMAK UI 2020 ini, UI menyediakan kuota daya tampung program studi S1 reguler sangat besar, yaitu sekitar 50%. Jadi kuota ini cukup untuk kalian perhitungkan dalam memilih seleksi mandiri ujian perguruan tinggi negeri. Informasi selanjutnya bisa kalian cek di www.ui.ac.id. Nah, untuk selanjutnya itu ada Institut Teknologi Bandung. Untuk kamu calon mahasiswa ITB tahun 2020, jalur seleksi mandiri Institut Teknologi Bandung 2020 atau yang dikenal dengan nama SMITB 2020 bisa menjadi peluang besar untuk kamu. Pada tahun 2020 ini, ITB menyiapkan kuota sekitar 1.176 kursi khusus untuk penerimaan mahasiswa baru jalur SMITB. Jalur SMITB sendiri baru dibuka oleh ITB pada tahun 2019 dan kini kembali dibuka di tahun 2020. Untuk informasi selanjutnya bisa kalian cek di www.itb.ac.id. Yang terakhir itu ada UTMBK dari Institut Pertanian Bogor. UTMBK merupakan salah satu penerimaan mahasiswa program sarjana Institut Pertanian Bogor jalur mandiri di tahun 2020 ini. UTMBK hanya melalui ujian tulis berbasis komputer yang akan dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. IPB mengalokasikan daya tampung sekitar 1.059 kursi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 lewat jalur mandiri UTMBK. Untuk informasi selanjutnya bisa kalian cek sendiri di websitenya www.ipb.ac.id. Nah, mungkin sekian informasi di video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari informasi ujian seleksi mandiri perguruan tinggi negeri di Indonesia. Semoga kalian sukses semua. Semangat ujian mandirinya, tetap belajar dan fokus dalam mengerjakan semua ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.